Bismillah. Sebelumnya saya minta maaf, beribu maaf karena duduk sedikit lebih tinggi dari hadirin sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan Bapak Ibu di hadapan Allah, hanya sekedar untuk terlihat saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pembina yayasan, Ketua Yayasan Pak Haji Imran serta keluarga, juga Pak Rektor Baitur Rahman, seluruh sivitas akademika Baitur Rahman, dan seluruh hamba-hamba Allah kita semua yang insyaallah kita diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu di masjid. Kita sekarang berada di waktu yang paling baik dalam setiap pekan, yaitu hari Jumat. Dan tidak ada yang berkumpul di tempat yang baik, di waktu yang baik, kecuali orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Karena ciri orang baik itu dalam ukuran Nabi SAW, diantaranya disebutkan oleh beliau di salah satu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Terdapat 97 pembahasan di kitab yang ketiga, pembahasan ketiga namanya Kitabul Ilmi, hadis nomor 71, jilid yang pertama, di paling kiri sebelah atas di kitabnya, riwayat sahabat Abu Hurairah dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhum jami'an, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Jadi bukan baik menurut orang Padang, orang Sumatera Barat, bukan orang Palembang, bukan orang Indonesia, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Se-Indonesia menyebut Anda baik, saya sering katakan, barangkali di Cina belum tentu kenal kita. Se-Asia kita disebut baik, orang Amerika mimpi pun belum tentu bertemu dengan kita. Karena itu kalau Allah katakan ini orang baik, pasti sependuduk langit dan bumi itu akan mengakui dia sebagai orang yang baik. Dan ciri kebaikannya ternyata melekat pada satu kalimat, yufaqihuhu fid-din. Akan dibimbing dia untuk mau belajar memahami tuntunan ad-din, tuntunan agamanya. Jadi ukuran kebaikan tidak melulu terletak kepada harta. Karena Qarun pun orang paling kaya semuka bumi yang hartanya sampai sekarang masih dicari. Saya pernah bertemu seorang mau kemana? Samudra Hindia, Ustaz. Mau ngapain? Cari harta Qarun. Anda bayangkan harta Qarun sekarang masih dicari, tapi tidak mengangkat statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna, kami tenggelamkan, likuifasi, ditenggelamkan ke muka bumi dengan harta-hartanya. Kalau kedudukan itu tanda kebaikan, tentulah Firaun tidak akan dinistakan. Tentu Namrud tidak akan dihancurkan. Bahkan sekarang muminya masih bertahan, piramidanya masih menjulang. Teknologi sekarang belum menemukan seperti apa kemudian itu bisa dibuat. Dahsyat teknologinya. Apalagi kaum Ad, ya allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan dia memiliki bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur yang belum bisa disaingi di muka bumi sampai dengan kekinian. Tapi apakah itu statusnya baik di mata Allah? Tidak. Akan menjadi baik ketika orang itu mendapat bimbingan Allah, belajar tuntunan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di zaman Nabi banyak birokrat, banyak pejabat, banyak pendidik, banyak pedagang, banyak pengusaha, banyak rakyat, baik semua. Kalau mau cari orang paling jujur, yang itu ada. Kalau mau cari orang sabar, paling sabar ada pada masa itu. Kalau mau cari orang paling tawadhu, banyak pada masa itu. Sampai diabadikan dalam Al-Quran yang tadinya jahiliyah jadi khairu ummah. Jadi kalau ada umat baik yang pada masa itu hidup, itu yang paling baik. Ada di Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khairu ummah, kesaksian langsung dari Allah, kata Allah. Kalau Adi Hidayat yang katakan, tuan-puan boleh tak percaya, Anda boleh menolak.
Tapi kalau Allah yang sampaikan, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan di muka bumi untuk manusia, umat terbaik. Khair itu sifat. Dia ada 5 jenis kebaikan dalam Al-Quran. Satu, tayyib. Tayyib itu kebaikan fisik, sehat, kuat, bagus. Itu tayyib namanya. Makanannya sehat. Karena itu ketika Allah minta kita jaga fisik, makan makanan yang menyehatkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, ya paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia, kalau mau cari makan, ayo tempuh dengan cara yang legal, usaha yang benar, yang legal. Jangan melanggar hukum, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan nyogok. Dapatkan. Kalau bisa mendapatkan dengan cara yang baik, kenapa harus mencari cara yang tidak baik? Kalau bisa mencari dengan cara yang soleh, kenapa menempuh cara yang salah? Toh dapatnya pun segitu juga. Jangan dikira maksiat bisa meningkatkan rezeki. Tidak. Rezeki kita itu sudah diatur. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Di langit kadar rezekimu sudah ditetapkan. Walladzi qaddara fahada. Ditetapkan rezekinya dan tidak akan wafat sebelum rezekinya sempurna diberikan. Cek di hadis Al-Arba'in, Imam An-Nawawi menuliskan di 42 hadisnya, hadis yang keempat. Ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nomor hadis yang keempat paling kiri sebelah atas. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu min dzalika 'alaqah, thumma yakunu min dzalika mudghah, fayursalu ilaihi al-malak wa yu'maru bi katbi arba'in fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian apa yang dilakukan? Bi katbi rizqihi. Yang pertama menetapkan rezekinya. Kata Allah melalui lisan Nabi, setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya. Ya, mengalir proses di kehamilannya. 40 hari pertama berkumpul spermatozoa dengan ovum, ada proses. 40 hari kedua menjadi zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 120 bulan, 120 hari. 120 hari 4 bulan. Maka mulai ditiupkan roh. Yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, fayanfukhu fihi roh. Ditiupkan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Di 4 bulan kandungan sudah ada roh. Sudah berproses. Kemudian wa yu'maru bi katbi arba'in, diperintahkan malaikat menetapkan 4 hal. Pertama, bi katbi rizqihi, ditetapkan rizkinya sampai dia wafat. Tidak ada yang akan bertambah berkurang, sesuai kadar Allah saja, sesuai dengan kadar kebutuhan kita sebagai bekal untuk mendapatkan surga. Kalau terlampau kaya bisa sombong, terlampau fakir bisa maksiat. Diberikan yang stabil semuanya sesuai kebutuhan kita. Hanya dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat mencarinya. Kalau diberitahu sekarang, Anda akan malas atau minimal sulit melangkah, karena kalau rezekinya sempurna, wafat orangnya. Disampaikan sekarang, Anda rezekinya itu tinggal 1000, tinggal 1000 misalnya. Begitu diberikan tinggal 1000, nggak mau kerja, duduk kayak di masjid Baitur Rahmah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok nggak keluar mas? Tinggal 1000. Capek pingsan, begitu bangun minum air baru 3 sedot meninggal. Rizki semua sempurna, tidak usah takut, cukup cari yang halal, Anda dapatkan itu. Dan maksiat tidak akan menambah rizki, menjerumuskan Anda dalam keburukan. Dapatkan itu dengan cara yang halal. Kemudian thayyibah, cari yang baik-baik yang menyehatkan tubuh kita. Jadi kalau makan, tidak semua harus dimakan. Rendang sama kuah-kuahnya silahkan, kalau ada manfaat. Makan durian bagus, tapi kalau durian 1 baskom 1 truk mau dimakan, misal merusak tubuh, maka kalimatnya halalan thayyibah, yang halal dan baik bagi tubuh kita. Anda bertanya pada orang Arab, kaifa haluk, apa kabar? Kata orang Arab, alhamdulillah ana thayyib, artinya badannya sehat, kuat, mengkonsumsi yang baik-baik. Itu prinsip. Silahkan cek di kitab suci manapun, cuma di Al-Quran yang mengarahkan kita pada kebaikan. Makan yang sehat-sehat. Tidak semua yang hobi mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Cuma kadang ada orang sehat tapi pikirannya tak sehat. Fisiknya sehat, cuma pikirannya kotor. Karena ada Bang Thayyib tuh, 2 kali puasa, 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Sehat fisiknya, tapi pikirannya tak baik. Kalau pikiran ingin dinaikkan pada tingkat yang baik, jujur, bersih, tawadhu, sabar, mulia, maka berubah kalimatnya dari thayyib menjadi khair. Khair. Sehat saja tidak terlampau penting jikalau pikirannya pun tidak mulia. Maka Al-Quran menginginkan kombinasikan fisiknya sehat, pikirannya mulia.
Sifat disebut khair. Kalau jadi sikap disebut dengan ma'ruf. Jujur itu khair. Tapi kalau disogok tidak merespon, itu namanya ma'ruf. Sabar itu khair. Dicaci tidak mencela, dicaci tidak membalas untuk mencela, itu ma'ruf namanya. Karena itu khair dan ma'ruf disandingkan dalam satu ayat di Al-Quran, surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ajak kepada yang baik dan praktekkan, jangan cuma jadi sifat. Karena kalau jujur itu cuma jadi sifat dan tidak jadi perilaku, maka manfaatnya tidak akan terasa. Kemudian apakah yang baik semua dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Ada yang belum beriman, di Amerika pun banyak orang baik, tapi kebaikannya belum tentu dikerjakan karena Allah. Ada yang nyumbang, bikin sumbangan untuk jalan, bikin untuk bangunan, bikin sekolah, beriman tidak? Belum tentu. Nah, kalau perbuatan itu dikerjakan karena Allah, karena iman, maka berubah namanya menjadi yang keempat, ma'ruf menjadi ihsan. Tayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Ihsan itu mengerjakan semua kebaikan hanya karena Allah saja. Rumusnya ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah saja. Karena Allah. Bangun rumah sakit, banyak yang bangun, non muslim juga bangun. Tapi ketika Pak Haji Amran bangun ini lillah, karena Allah, ihsan. Bangun sekolah, asasnya asas keislaman, ihsan, karena Allah. Banyak orang makan, tapi apa semua yang dimakan karena Allah? Belum tentu. Bismillah, makan karena Allah, ihsan. Karena itu keberkahannya beda. Ketika dimakan karena Allah, jadi tenaga untuk kebaikan. Beramal solehnya mudah. Mau sholat gampang, baca Quran gampang, infak gampang. Anda makan banyak, tapi ibadah berkurang, itu tandanya makanan tidak berkah. Minum banyak, untuk baca Quran susah, minumannya tidak ada keberkahan. Harta banyak, tapi untuk zakat, infak, sedekah sulit, dalam harta tidak ada keberkahan. Maka jika dikerjakan semua karena Allah, merasa Allah mengawasi, ihsan namanya. Dikumpulkan yang 4 ini, badannya sehat, sifatnya mulia, sikapnya bagus, dikerjakan karena Allah. Tayyib, khair, ma'ruf, ihsan, terkumpul jadi satu, namanya berubah menjadi salih. Salih. Karena itu setiap ibu yang sedang mengandung pasti berdoa kepada Allah minta anak yang menjadi salih. Itu sudah fitrah. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan. Ketika suami istri mulai bergaul, istri mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat, sampai menjelang kelahiran, maka fitrah seorang ibu bahkan suami itu akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong menjadikan anak lahirnya anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Bahkan selevel Nabi Ibrahim pun, selevel Nabi minta anak soleh. Buka Quran surah ke-37 ayat yang ke-100. Qala rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh, fitrah. Ingin berkumpul 5 tadi. Saya belum pernah dengar ada seorang ibu berdoa, Allahumma ja'al waladi tayyiba. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang tayyib. Tidak pernah dengar. Jadikan anak saya anak yang ihsan. Belum pernah dengar. Tapi ya Allah, jadikan anak saya anak yang salih. Salih. Selevel Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi. Kenapa disebut para nabi? Hampir semua keturunan dari jalur kanan kirinya semua menjadi nabi. Jalur kanan misalnya Sayyidah Sarahnya, istri yang pertamanya, lahir Ishak alaihissalam. Ishak melahirkan nanti Yakub. Yakub turun ke Yusuf. Dari Yusuf nanti turun lagi ada Musa, Daud, Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Keponakannya ke atas naik lagi, Isa ibunya Maryam. Maryam naik ke atas Hannah. Hannah bersuamikan Imran. Imran keponakan Zakaria, Nabi lagi. Jalur kirinya Nabi Ismail alaihissalam. Dari Sayyidah Hajar. Dari Ismail alaihissalam lahir siapa? Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Salih. Kakek datuknya
datuknya minta jadikan keturunan hamba solih. Lahir Nabi Ismail, keturunannya solih juga, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bapak ibu sekarang bermohon, datuknya minta, neneknya minta, kakeknya minta, jadikan keturunan hamba soleh ya Allah. Mungkin belum yang terlihat sekarang, nanti yang belakangan mungkin datang ahli Qurannya, ahli fiqhnya, ahli tafsirnya. Nabi Ibrahim itu kan kapan beliau itu? 30 generasi sebelum Nabi Muhammad. 30 generasi. Apakah Nabi Muhammad lahir beliau ada? Tidak. Ini bukan berarti doa kita sekarang tertatap sekarang, belum tentu. Apa yang kita minta sekarang, butuh sekarang ada. Belum butuh sekarang, nanti ada. Bahkan ada yang berdoa sekarang, dikabulkannya saat kita tidak ada. Tapi nama kita masih terbawa. Dan itu ada pahalanya. Dan yang paling dahsyat, hasil doa ini akan melahirkan sebuah sosok, bahkan sosok ini yang menggandeng dia ke surga. Saya ingin berikan rahasia. Ini diantara kita saja ya. Ada satu amalan dalam Al-Quran yang kalau amalan ini dikerjakan bahkan oleh anak cucu kita, maka anak itu atau cucu itu dia akan jadi pemimpin keluarga besar kita di hari kiamat, di akhirat, menggandeng Anda semua ke surga. Anda berdoa, siapkan anak cucu dengan amalan ini. Ketika dia menjadikannya sebagai amalan, benar amalnya, maka dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk menggandeng bapak ibunya, kakek neneknya, plus anak cucu keturunan dia pun masuk ke dalam surga. Amalan itu ada di Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai 24. Ditafsirkan nanti di Quran sendiri surah 35 Fatir ayat ke-32 sampai 33, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Nanti ada orang-orang ahli surga yang masuk surganya dimulai dari surga Aden. Masuk. Tapi dahsyatnya, dia akan masuk ke semua pintu surga. Pintu surga itu ada 8 di hadis Nabi. 8. Yang rajin puasa pintunya Ar-Rayyan. Ya, inna fil jannati di Sahih Al-Bukhari kitabus Siyam. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan. Di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhuluha as-shaimun, hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Fanada, maka dia berkata, aina as-shaimun, aina as-shaimun? Mana orang yang puasa? Mana orang yang puasa? Mana yang rajin puasa? Rajin puasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk tutup rapat, tak ada orang bisa masuk lagi. Ahli tahajud tak puasa, tak bisa masuk. Ahli sedekah tak puasa, tak bisa masuk. Ini orang khusus nang puasa, bukan cuma Ramadan. Kalau Ramadan semua orang puasa. Senin dia puasa, Kamis dia puasa, Ayyamul Bid dia puasa. Nanti Dzulhijjah awal sampai tanggal 9 dia puasa juga, kejar. Semua ada puasa, dia kejar yang disyariatkan. Puasa Daud bahkan dia puasa. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Dia ikuti. Begitu masuk yang lain tak bisa. Dia tak bisa ngintip-ngintip, mau ngintip kok. Siapa kamu? Oh, saya pun, dia puasa Daud, saya sholat Daud. Sholat Daud apa itu? Subuh sholat duhur tidak, asar sholat maghrib tidak. Tak bisa. Ahli puasa. Ada babut tahajud, pintu tahajud. Dia yang masuk orang tahajud saja. Orang rajin puasa tak tahajud tak bisa masuk. Tak bisa masuk. Orang ini hanya tahajud, habis tahajud istighfar. Allahu Akbar, masuk surga. Bahkan tempatnya di taman surga. Ingin apa-apa Allah langsung berikan. Itu di Quran surah 51 ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa tinggalnya di taman surga. Ada komplek yang paling bagus dekat tamannya. Ada surga yang paling indah di tamannya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Orang ini kalau ingin sesuatu Allah langsung yang berikan. Surga level biasa, mau minum wildanul mukhalladun, perempuan dilayani pangeran surga, laki-laki dilayani bidadari surga, cantik gantengnya tak terlukiskan, jangan dibandingkan dengan hidup dunia. Bi aqwabi wa adariqa wa ka'sin min ma'in. Kalau ingin minum, gelasnya beda dengan dunia, berkilauan emasnya, berkilauan berliannya, nampak bahkan pelayannya lu'lu' wal marjan. Kalau natap itu berkilauan seperti berlian dan cahaya-cahaya yang indah. Masya Allah. Itu surga biasa, tapi yang ini tidak. Allah langsung yang berikan. Ada tatap.
Siapa mereka? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit saja tidurnya. Ya, kalau Allah sudah sampaikan jangan tambah, jangan kurangi. Kata Allah sedikit tidur, Anda tambah sedikit-sedikit tidur. Beda mana? Kurangi sedikitnya tidur, hilang mana? Sedikit tidur, banyak tahajud, banyak bangun-bangun, lepas itu istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, ahli surga. Ada pintu sedekah, ada pintu infak. Dikasih surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Ada orang takwa yang akan mendapatkan rumah di surga seluas langit dan bumi. Silahkan mau maraton, mau sepedaan. Sini ada Tour de Singkarak sepedaan. Sana silahkan tur pakai sepeda. Ujungnya bumi, ujung langit. Akan ketemu. Luas. Siapa mereka ini? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang senang infak saat di dunia. Infak. Dapat rumah seluas langit dan bumi. Tapi yang ini, yang tadi saya cakap di awal, beda dia. Dia akan masuk surga, semua pintu dia masuki dan disambut oleh semua malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Malaikat menyambut dia di setiap pintu surga dan mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar telah mengamalkan amalan saat di dunia. Dia ada orang sabar mengerjakan amalan ini, masuk surga, dikunjungi malaikat semua, masuk ke setiap pintu surga. Assalamualaikum ahli puasa, pergi dulu ya. Assalamualaikum ahli tahajud, berangkat dulu ya. Assalamualaikum ahli sedekah, saya naik dulu ya. Dia semakin naik, karena nanti di hadis At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Nanti orang ini, saya bacakan hadisnya, akan diminta masuk surganya dengan membacakan kembali amalan yang saat dia bacakan di dunia. Di amalan dia saat di dunia diminta dikerjakan untuk masuk surganya. Di setiap dibacakan naik ke atas sampai tingkat yang paling tinggi. Setiap naik mengunjungi pengunjung surga, penghuni surga di pintu itu. Naik. Dahsyatnya, wa man salaha min abaihim, dia bisa gandeng bapak ibunya, kakek neneknya. Jadi pemimpin. Wa azwajihim, pasangannya. Kalau dia laki-laki, gandeng istrinya. Kalau dia perempuan, gandeng lelaki, suaminya. Ustaz, bagaimana kalau dia belum nikah? Kalau laki-laki gandeng bidadari, paling minimal 70 bidadarinya. Kalau perempuan pangeran surga. Jangan tatap saya, jauh beda. Jauh beda sekali, jauh. Indah, sama, pangeran surga beda, semua dapat. Anak keturunannya ikut, wa dzurriyyati, bukan aulad. Kalau aulad anak langsung, dzurriyyah anak punya anak lagi, punya anak lagi sampai selesai. Semua masuk, dipimpin oleh orang ini. Siapa orang ini? Ahli Quran. Ahli Quran yang sibuk dengan amalan Qurannya saat di dunia. Dan jangan dikira itu cuma ustaz, tidak. Ada yang pejabat, ada diplomat, ada birokrat, ada pengusaha, ada pedagang, ada kalangan rakyat, ada pelajar. Bukankah Ali bin Abi Thalib ahli Quran dan beliau pengajar? Bukankah Abu Hurairah ahli Quran dan beliau seorang pelajar? Bukankah Amr bin As seorang ahli Quran dan beliau seorang birokrat? Bukankah Umar bin Khattab ahli Quran, beliau punya seorang pejabat? Bukankah Abdurrahman bin Auf seorang ahli Quran, beliau seorang pengusaha? Bukankah Muawiyah seorang ahli Quran, beliau seorang diplomat? Semua bisa menjadi itu semua. Dan dahsyatnya, sebelum naik ke surganya, turun langsung ayatnya. Quran surah ke-35 ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, sama persis kalimatnya. Yuhallawna fiha min asawir. Ada orang masuk lewat surga Aden, ahli Quran, sebelum masuk kata Allah, hiasi dulu dia dengan perhiasan. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Maka dipakaikan jubah kehormatan, fayulbasu ilaihi libasal karamah. Dipakaikan mahkota kehormatan, tajul karamah. Diberikan gelang-gelang emas indah, pakaiannya sutra, walibasuhum fiha harir, pakaiannya sutra, baru pimpin keluarganya. Diparadukan kepada semua penduduk langit dan bumi. Ahli Quran. Faqra waqar fa inna akhira qiraatika akhir manzilatika. Langsung Allah firmankan, kamu naik ke surga, dan sebelum naik bacakan Al-Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Jadi setiap dibacakan naik. Selesai bacaan, di situ tempat tinggalnya.
Karena itu sebagian mengatakan ada nanti masuk surga menyesal. Tuh. Kalau masuk neraka menyesal, biarkan saja. Ini masuk surga menyesal. Kenapa? Hafal 5 ayat, baca 5 ayat, sering khatam 5 ayat. Begitu sampai di situ, temannya naik 10 ayat naik ke atas. Dia kata, "Ya Allah, kenapa saya tak biasakan baca 10 ayat?" Ada yang 10 ayat, temannya 20 ayat naik. "Ya Allah, kenapa saya enggak 20 ayat sampai ke atas?" Puncaknya hadir di situ. Karena itu saya tutup pengantar saya saat ini, karena tadi saya diminta tausiah. Tausiah itu singkat, padat, tepat. Paling lama 15 menit lah, itu tausiah namanya. Ya, setelah itu kita dialog. Karena itu jika ada peluang paling baik, jadilah ahli Quran. Ayo, mahasiswa yang ahli Quran, dosen yang ahli Quran, pejabat yang ahli Quran. Ahli Quran itu ternyata tidak harus hafal Quran, tapi orang yang sangat mencintai Al-Quran. Dan dia ada 3 golongan. 1, penghafal. 2, orang yang senang baca Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang senang mengkaji Al-Quran. Jadi kalau waktunya luas, saya terangkan 3-tiganya ini. Tapi saya tutup dengan hadis Nabi SAW tercantum di Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari seorang bernama Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari seorang bernama Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, dan keduanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang disampaikan Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau ingin jadi orang baik, kata Nabi, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Nanti di Al-Quran itu ada ayat berbicara tentang penyakit, ada ayat berbicara tentang pelajaran, ada ayat berbicara tentang bisnis, ada semua. Keluarkan sesuai profesinya. Di saran saya begini, ini yang pebisnis, coba keluarkan bimbingan Qurannya. Pedagang, bikin kajian, khusus kajian bisnis, buat, praktekkan. Saya ada rumah sakit tadi, keluarkan ayat-ayat obat dalam Al-Quran. Dari mulai Asy-Syifa, yang dari Al-Fatihah, yang Quran surah 17 ayat 82, Quran surah ke-26 ayat ke-80, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Keluarkan, buka Al-Bukhari, Kitabul Marid, kitab mengobati penyakit. Yang di pemerintahan, birokrat, Kitabul Imarah, keluarkan ayat-ayatnya, bikin kajian. Jadi semua punya panduan. Tidak harus semuanya dipraktekkan, sepanjang itu bukan hal yang dikerjakan. Anda pedagang, kenapa bahas ayat yang tidak ada kaitannya? Kalau untuk dihafalkan boleh, untuk dibaca pahala dapat. Tapi kalau untuk kajian, kaji yang Anda butuhkan. Hadis juga begitu, gak semua harus dipraktekkan. Kalau bukan bagian porsinya. Kalau mempelajari harus. Kalau ingin dipraktekkan, digali, silahkan. Tapi yang dibutuhkan itu yang diprioritaskan. Anda siapa? Saya pejabat, keluarkan hadis-hadis pejabatan. Anda siapa? Oh, saya dokter, keluarkan hadis-hadis tentang obat, tentang penyakit, tentang kedokteran. Itu prakteknya. Sehingga kita lebih fokus pada apa yang kita kerjakan. Dan itu insya Allah akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Ini barangkali pengantar yang saya berikan. Saya ingin katakan bahwa kita sekarang berkumpul dengan 3 sifat. Tempatnya paling baik, waktunya waktu terbaik, dan orangnya orang-orang baik yang disebut oleh Nabi SAW. Jika berkumpul 3 hal ini, maka keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kita memintanya. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita, Allah jawab doa-doa kita. Nanti setelah saya jawab beberapa pertanyaan, saya berikan bimbingan satu doa, yang doa ini diwasiatkan oleh para ulama kita, riwayat tersambung sampai ke setelahnya. Ini dibacakan khusus di hari Jumat, setelah sholat Jumat. Tapi banyak orang kemudian juga tidak membacakannya. Kalau dibaca ini dengan baik, maka Allah akan berikan 3 kemuliaan yang khusus diberikan pada orang itu saja. Rizkinya tuntas, jadi orang taat, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak cukup dengan amin. Ini saya bacakan dulu doanya. Yuk kita mulai dulu, apa pertanyaannya? Silakan. Kita dialog judulnya. Masya Allah. Sampai jam berapa kita? Silakan. Saya sampai 2:30 ini harus ke Padang Panjang. Allahu Akbar. Baik, bismillah. Baik, sulusul baul wasilan OCD. Baik. Gangguan obsesif kompulsif atau obsesif kompulsif disease, merupakan penyakit jangka panjang bersifat kompulsif. Orang dengan gangguan ini memiliki ketakutan tidak masuk akal yang berlebihan
dan menunjukkan sikap atau perilaku kompulsif. Misalnya seperti orang yang takut akan kotor sehingga harus cuci tangan berkali-kali, bahkan sampai 3 kali bilas dalam 1 kali cuci tangan. Pertanyaan, apakah setiap sholat baik sunnah atau fardu saya harus ganti pakaian dan wudhu ulang? Bagaimana dengan niat sholat yang berubah-ubah karena OCD tersebut? Apakah membatalkan sholat saya? Intinya ada pertanyaan, kalau ada penyakit tertentu yang didiagnosa, kekhawatiran gelisah berlebihan. Kemudian terkait dengan 2 hukum, 1 hukum fikih, kedua terkait dengan hukum untuk bab tazkiyatun nafas, ketenangannya, bagaimana meraihnya. Saya jawab dengan hukum fikihnya dulu. Begini, kita ini memiliki 2 persoalan dalam hidup, kadang-kadang jadi musuh. Persoalan pertama adalah setan, itu jelas ya, setan itu aduwwum mubin. Aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Quran surah kedua ayat 168 sampai 169. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuh yang nyata. Nah, setan ini diriwayatkan ada 9 jenis sesuai dengan tugasnya. Banyak setan itu, cuma yang pokok ada 9. Misal, tak banyak orang tahu ada setan khusus menggoda orang wudu, namanya walhan. Setan menggoda orang wudhu, namanya walhan. Dia yang sering bikin gelisah pada kita, apakah wudhu kita batal atau tidak. Pernah mengalami nggak? Baru keluar dari tempat wudhu, wudhu itu batal nggak? Batal nggak? Sampai kita nggak yakin, nah itu walhan. Ada setan goda orang sholat, namanya khinzib. Kalau di masjid, dia goda DKM. DKM masjid yang digoda, supaya orang nggak mau datang ke masjid. Apa kata Nabi dan aksinya? Di Abu Daud nomor hadis 857. Jadi kalau anda mau sholat, itu bisa fokus, siap sholat. Tapi kalau sudah takbir, takbir falamma kabbar, ketika dia mulai bertakbir mengangkat tangannya, apakah sejajar bahu, jajar daun telinga, maka mulai berkata fayaqulu syaitanu udhkur kata. Ingat ini ya, ingat itu ya. Sehingga anda bisa mengingat yang tidak ingin anda ingat. Nggak percaya silakan, sholat sunnah sebelum sholat bisa fokus, begitu takbir ingat semua yang diingat. Bahkan yang tak ingin diingat masuk. Tuh kunci motor di mana? WhatsApp belum dibalas, status belum diupdate. Yakin saya nanti asar nih, ibu sholat asar, Allahu Akbar, kata-kata saya pun muncul lagi. Ingat loh, nanti ada setan menggoda. Itu setan. Setan itu. Hatta la yashkurul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Sampai ada yang lupa waktu sholat. Subuh cuma 2 rakaat, tapi kalau setan ini masuk jadi 3 rakaat. Ada yang 1 bahkan masuk. Ada setan rumah, namanya dasim. Ya, perempuannya dasimah. Dasim itu setan rumah. Kalau mau masuk, kata Nabi, ucapkan salam, assalamualaikum, fayaqulu syaitanu li sadiqi, li sahibi. Maka setan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Anda tak ucapkan assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Biasakan masuk rumah assalamualaikum, masuk kamar assalamualaikum. Karena itu jangan tanya lagi. Kalau Anda pulang dari kantor, pulang berniaga, pulang merantau, masuk rumah itu kosong, masuk pasti hati tidak enak, pasti gelisah. Jangankan ditinggal merantau, pulang dari sini masuk kamar, perasaan tidak biasa. Ucapkan, ada orang tak ada orang, assalamualaikum. Tak ada jawaban, bagus. Waalaikumsalam, persoalannya. Namanya dasim. Saya ajarkan nih pada anak-anak. Yakin. Anak saya kecil dulu, yang pertama saat usia 3 tahun dah saya ajarkan. Kakak masuk kamar, ucapkan assalamualaikum. Ada setan namanya dasim. Tak baca, diganggu nanti. Dia masuk kamar, dia praktekkan. Assalamualaikum dasim, dia sebut namanya. Supaya keluar. Jadi pertama, untuk membantu yang semacam ini, muncul kaidah dalam fikih, al-yaqinu la yuzadu bisyak. Kalau sudah yakin, itu tidak akan dipengaruhi oleh keraguan. Maka pertama, kalau ada masalah fikih seperti ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wudu, berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacakan ayat kursi, minta perlindungan boleh. Muawwadzat salat boleh. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Talata aqwal, talata qul. Qul minta sama Allah, boleh. Berlindung. Ketika kita bermohon kepada Allah, Allah menjaga supaya setan tidak memberikan waswas. Yang kedua, kalau sudah berwudu selesai itu langsung yakin suci. Langsung yakin suci. Bahkan dalam fikih, jangankan yang ragu, orang yang sering buang air.
Ya, buang air, buang air, buang air. Kadang-kadang tidak terkontrol, sudah tidak ada kontrol. Itu kalau sudah wudu sekali, yakin suci, dianggap suci dia. Walaupun pakai pempes mengalir misalnya kotorannya. Karena tidak terkontrol lagi. Itu secara fikih sah. Boleh. Yang kedua nafsu. Nafsu. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu sering mengarahkan pada yang tidak baik. Quran surah 12 ayat 53. Nafsu ini sumbernya apa? Makanan, pergaulan, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang dimakan, apa yang dibaca, apa yang didengar. Karena itu menjauhlah dari kondisi-kondisi lingkungan-lingkungan, makanan-makanan yang bisa mengarahkan Anda pada perilaku penyakit seperti ini. Mulai jauhi pelan-pelan. Terapinya demikian. Arahkan pada yang baik, rajin baca Al-Quran. Ya. Ayo mulai bangun malam tahajud. Baca Quran surah ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Minta ya Allah berikan kesembuhan. Minta, minta, minta. Nanti akan terjadi perubahan. Rajin dengan puasa akan terjadi perubahan. Di pertama, secara fikih ini sah hukumnya ketika Anda sudah berwudu, Anda yakinkan itu. Kalau diganggu gelisah tadi, yakin saja. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin salat. Walaupun ada was-was, hey, batal enggak? Yakin sah, yakin tidak batal. Maka seketika dituliskan pahalanya tetap mengalir. Jelas ya? Ini bagian yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulukan mana, umrah atau haji? Kalau mampu dan dapat, dulukan haji. Karena kalau sudah haji itu nanti ada 3 peluang. Haji saja disebut ifrad. Qiran, menyandingkan umrah dengan haji. Tamattu', mendahulukan umrah baru haji. Tapi biasanya kalau orang haji punya kesempatan umrah. Kalau orang umrah belum tentu punya kesempatan haji. Apalagi program kita yang difasilitasi depan dari pemerintah datang kemudian ke Mekah, itu umumnya tamattu'. Apa itu tamattu'? Umrah dulu baru haji. Jadi setiap yang hajinya punya kesempatan umrah. Karena itu ayat dalam Al-Quran itu diurutkan ketika menyebutkan haji, umrahnya ikut. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196, paling kiri sebelah bawah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dulu, umrahnya ikut. Karena setiap orang haji, umrahnya pasti dilakukan. Pada umumnya kalau diniatkan. Wa atimmul hajja, sempurnakan haji, wal umrata. Wawunya ataf. Huruf ataf itu hukumnya ma'iyah. Ma'iyah itu bersamaannya tuh. Jadi kalau orang mengerjakan haji, umumnya bisa umrah. Tapi kalau orang umrah saja, belum tentu haji. Karena haji hanya terjadi di satu musim. Apa itu? Musim haji. Sekarang ini, Dzulhijjah 9, 10, 11, 12, 13 selesai. Kalau Anda umrah di selain waktu itu, haji tidak bisa. Saya niat haji di bulan Rajab. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau ingin dahulukan yang haji baru umrah. Itu yang prioritas, itu fikih aulawiyah. Ustadz, saya ini tidak punya biaya untuk haji, tidak punya umrah, tapi pengen haji, pengen umrah. Gimana caranya? Ikhtiar. Quran surah ke-3 ayat 96 sampai 97. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakan hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, saya Allah memberikan kewajiban bagi setiap hambaku untuk berusaha bisa haji. Istita'ah itu bukan mampu, istita'ah itu berusaha mampu. Ini sering keliru menerjemahkan ini. Istita'ah itu artinya bukan mampu. Dari kata ta'ah ditambah istah. Istah itu dalam ilmu sharaf sesuatu yang diusahakan, minta. Azina, izin, istadana, minta izin, berusaha, minta izin. Kalau mampu, qadir. Istata'ah dari kata ta'at, tunaikan haji dengan ketaatan karena Allah. Bukan karena ingin mengupdate status sebagai haji, bukan. Quran surah 2 ayat 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, kalau mau berhaji, niatnya untuk meningkatkan takwa, taat kepada Allah. Itu taat, perbaikan diri kita. Bukan untuk merubah statusnya tetap, karena ibadah itu tidak memberikan gelar. Tak ada ibadah yang mendapatkan gelar. Salat, tidak ada gelar bapak salat. Ibu infak.
Nama saya Adi Hidayat SHI. Oh, sarjana hukum kan? Bukan. Salat, haji, infak. Kenapa haji dilekatkan kalimat haji di situ? Karena ibadah ini puncak ibadah. Ibadah itu dibagi 3. Ibadah fisik saja, ibadah harta saja 2. Ketiga, ibadah yang menggabungkan fisik dan harta. Ibadah fisik saja, sholat, tidak ada orang bayar. Izin sholat Pak di Masjid Baitur Rahmah, boleh 1 rakaat 20.000. Tidak ada. Sholat ya sholat, selesai pulang. Ibadah dengan harta saja. Tuh, ada kotak infak, ya? Ada zakat, harta saja. Jadi kalau sedang kumpul Jumatan pengajian ada kotak lewat. Itu kotak infak, bukan mobil-mobilan. Harta saja. Haji menggabungkan keduanya, harta dan fisik. Mustahil bisa haji kalau tak ada harta untuk berangkat. Mustahil bisa tawaf kalau fisik tidak kuat. Kalau tak ada kemampuan fisik, bayangkan sholat saja pahalanya banyak, zakat pahalanya banyak, apalagi menggabungkan harta dan fisik. Karena itu turun kalimat al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala sepadan kecuali surga. Tinggi tingkatnya. Nah, karena dia sudah pulang mabrur. Apa itu mabrur? Bukan diterima. Mabrur itu dari kata birrun. Birrun itu adalah sifat baik yang muncul setelah jeleknya hilang. Misal, marah lawannya sabar. Marahnya hilang. Saat wukuf, kontemplasi, merenung, isi, kenapa saya sering marah? Tobat sama Allah, pulang-pulang jadi penyabar. Yang tadinya misalnya kasar, pulang-pulang jadi lembut. Begitu buruknya hilang, baiknya muncul, itu dah birrun, sifat baik yang muncul setelah buruknya hilang. Kalau melekat pada diri kita, berubah jadi mabrur. Di haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima, makbul namanya. Haji mabrur itu haji yang merubah pelakunya dari perilaku yang tidak baik jadi baik. Karena itu orang Arab mengingatkan, kalau sudah pulang dari haji sampai dia ke bandara dipanggil, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Maksudnya begini, Pak, Bapak sudah haji, jangan lagi ya jeleknya muncul, hilangkan jeleknya, jaga baiknya. Haji itu bukan gelar tapi pengingat pada sifat. Anda baru pulang, datang ke imigrasi, proses lama, marah, mana kupon saya, lama nih. Orang Arab mengatakan, ya haji, Bapak baru haji, jangan tukar surga tuh dengan maksiat lagi. Ini bukan gelar. Pak Herman, nggak nengok, Pak Haji Herman, oh iya. Itu tidak gelar, bukan gelar, ya. Karena itu kalau mau berangkat perbaiki dulu, perbaiki diri kita. Boleh minta doa, boleh. Doa yang baik-baik. Kumpulkan orang, boleh silakan kumpulkan kalau mau, minta doa kepada mereka, bersedekah dengan kebaikan, tapi hilangkan sifat riya. Nah, ada satu amalan yang saat dikerjakan dia belum haji. Nah, dia bisa kerjakan itu. Tapi sebelum mengerjakan ini, kata Allah, kerjakan haji dengan taat. Saya berusaha untuk taat, tambah istito'ah, yastati'u, istito'ah. Istito'ah itu berusaha, karena taat kepada Allah ingin mewujudkan itu. Jadi jangan dilihat pada ukuran kayanya, tidak kaya. Belum tentu orang kaya bisa haji. Belum tentu. Kalau tidak ada keinginan kemampuan untuk berhaji. Banyak orang kaya tapi belum bisa berangkat karena hatinya tidak dikuatkan untuk berangkat, nggak ada kemampuan dirinya. Silakan cek. Tapi jangan dikira kalau belum ada harta pun nggak bisa haji, belum tentu. Usaha, niatkan untuk berhaji. Saya pernah menyaksikan langsung, teman-teman, kisah nyata, pemulung datang kemudian menjelang Idul Adha ke satu masjid, bawa map. Begitu disampaikan, DKM-nya mengira sudah mau minta sumbangan hewan kurban. Kata DKM-nya, ya nanti kami siapkan ya, Bapak Ibu tenang saja. Bukan Pak, kami datang kemari bukan ingin minta sumbangan, kami justru ingin berkorban. Kaget DKM. Apa? Kami ingin berkorban, kami malu bertahun-tahun menerima hewan kurban, sekarang pengen korban. Alhamdulillah Pak, selama ini mulung, dari hasil mulung dijual, kami bisa berkorban. Niatnya sih pengen haji, cuma minimal bisa berkorban dulu. Viral kisahnya, viral. Sampai kemudian oleh Allah mengguncang aras, sampaikan ke bawah pada orang-orang kecil di bumi. Viral kisahnya, terdengar oleh satu komunitas. Orang itu langsung diberangkatkan haji ONH+. Coba Anda bayangkan. Banyak kisah tentang itu.
Tapi yang saya ingin katakan, ayo berusaha. Nih haji berusaha dulu, nabung. Jadi atau tidak kita sudah berniat. Kalau belum mampu mengerjakannya, sambil nabung kerjakan satu amalan. Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadata fil jama'ati, awas, thumma yaqulu yadhkurullaha hatta bidayatul duha. Ya, fa yusalli rak'ataini fa kana 'alaihi ka ajri hajjin wa umratin tammatun. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah atau di masjid dan dia tak lantas pulang berzikir karena Allah, ada yang baca Al-Qur'an, ada yang dengarkan ta'lim, ada yang berzikir dengan kalimat thayyibah, ada yang menghafal Quran, dia zikir sampai tiba awal duha, namanya syuruk, sekitar 1 jam dari waktu subuh. Subuh jam 5, jam 16 syuruk. Ya, biasanya 1 jam atau 1 jam 15 menit. Salat dia 2 rakaat. Saat salat itulah dicatatkan pahalanya senilai haji dan umrah. Sempurna. Ya, pahalanya senilai. Bukan berarti sudah haji dan umrah, senilai haji dan umrah. Ya, jadi jangan sampai keluar masjid Baitur Rahmah, alhamdulillah saya sudah haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik 5. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat saja dan semoga Anda juga diberikan kesehatan yang paling mulia. Bagaimana melafazkan niat ketika sholat? Apakah lafaz Arab yang beriringan lafaz dalam hati yang kita baca bahasa Indonesia? Mohon penjelasannya Ustaz. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya beliau mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbiri. Niat itu tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, di hatinya langsung dilafazkan dalam hati. Ya, jadi Allahu Akbar, hati langsung menunjukkan. Misal, saya tadi salat Jumat, Allahu Akbar. Saya niat salat Jumat ya Allah 2 rakaat, imam karena Allah Ta'ala. Ya. Boleh kalau orang Arab mengatakan, ya sholaitul Jumat rakaatain imaman lillahi ta'ala. Jelas? Jadi muqtarinan bitakbir. Allahu Akbar, hati menunjuk asar, hati menunjuk maghrib, hati menunjuk isya. Jelas? Ada orang was sulit dia. Allahu Akbar susah, Allahu Akbar handphone, Allahu Akbar motor, Allahu Akbar WhatsApp, Allahu Akbar kering. Semua muncul. Konsultasi pada seorang syekh, gimana? Sulit, kamu berlindung pada Allah dari setan. Ya setannya nggak mau. Terus demikian sampai syekhnya berijtihad mengatakan, sudah lafadzkan niatmu seperti niat haji. Haji dilafadzkan, nawaitul hajja lillah, labbaika Allahumma hajjan. Khusus untuk kamu dalam kondisi ini, lafadzkan. Sebelum Anda menunaikan salat, lafadzkan. Lafaz itu bukan niat, lafaz itu takkidun lin niyah, untuk mengusir keraguan-keraguan. Maka turunan Syafi'i namanya Syafi'iyah. Sebagian mengatakan setelah itu boleh dia dilafadzkan kalau merasa was-was untuk menguatkan niatnya. Tapi niatnya tetap di hati karena kalimat itu bukan niat bagi yang was-was. Tapi kalau tak was-was cukup Allahu Akbar, tajamkan di hati untuk menunjukkan arahnya. Paham? Dan jangan berdebat dalam masalah itu. Yang salah yang tidak sholat. Bismillah. Habislah waktu. Boleh 5 menit lagi? Tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang hamba Allah yang fakir ilmu dan ingin bertanya kepada Ustaz. Saya pun sama fakir ilmu, saya masih belajar. Dan kita sama-sama belajar. Kalau saya tidak tepat, boleh diingatkan. Boleh, silakan ya. Dan saya juga belajar insya-Allah. Bagaimana sikap kita kepada individu yang kita ketahui terjangkit penyakit LGBT? Apakah kita pantas memandang dia hina atau kita rangkul dan nasihati untuk bertobat? Pertama, dakwahi. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang-orang menyimpang itu yang belum tahu hukum Allah dengan hikmah. Bukankah Nabi Lut berdakwah dulu? Nabi Lut ke umat itu kan berdakwah dulu. LGBT muncul di umat Nabi Lut. Ketika muncul, apa yang dilakukan oleh Nabi Lut? Apa Lut mengatakan, "Woi kalian, woi homo, woi lesbi, woi begini, woi begitu"? Tidak, dakwahi mereka. Ini penyakit, ini enggak tepat. Ini pasti melahirkan hal yang tidak baik. Doakan aja, jangan putus asa, doakan aja. Doakan dalam keringan malam, dalam tahajud kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkan dia dari penyakit itu. Ya Allah jauhkan dari hal yang buruk itu. Ini pertanyaan kedua. Dalam sesi kedua saya sempat dakwah. Baru saya landing tadi dapat pertanyaan mirip-mirip begini. Nah ini yang kedua. Saya katakan hati-hati ya. LGBT itu bukan kejayaan, bukan gaya-gayaan, bukan tren. LGBT itu penyakit. Ingat, penyakit.
yang penyakit ini bisa mendatangkan malapetaka bukan hanya pada orangnya, tapi tempat di mana dia bernaung. Tempat di mana dia bernaung. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Singkat, LGBT. Awas hati-hati. Dia bisa berpengaruh pada lingkungan. Kalau menyebar, menular, itu yang paling bahaya, karena merusak sekali. Karena itu kita rangkul dia dengan doa, kita arahkan, dan jangan buka peluangnya. Kalau sudah ada satu terjangkiti, sudah isolasi, jangan menyebar. Awas daerah-daerah untuk wisata, ada orang asing datang, kebiasaan tidak jelas, bawa anak-anak itu yang remaja-remaja, hati-hati dipantau itu. Lindungi, berbahaya ya, ingat. Dan itu luar biasa, sudah penelitian dalam dunia kesehatan, mungkin bisa diluruskan nanti. Saya tuh research ya, dengan teman-teman yang ahli saraf juga. Saya punya sahabat ahli saraf, dia neuroscientific, dari lulusan Kanada. Sekarang sedang di New Zealand. Sahabat saya di setiap pesantren. Kita research dulu salah satunya. Sekarang, kunci LGBT itu pintu masuknya yang pertama pornografi. Dan pintu pornografi sekarang luas. Media sosial. Di Facebook muncul iklan, mulai dari gambar yang tidak seronok, tampil buka aurat, itu langsung masuk untuk otak Anda, lebih daripada candu narkoba. Di MRI itu otaknya. Kita MRI otak penghafal Quran, otak yang senang musik, otak yang tadi kecanduan oleh pornografi. Itu luar biasa dahsyat pengaruhnya. Ada yang warna hijau, warna merah, yang warna apa istilahnya, hitam tuh. Ya, yang merah itu yang kecanduan musik-musik kayak rock, kayak macam-macam yang keras-keras itu. Ya, yang hijau itu yang sering dibacakan Quran, cepat. Asalnya kita ingin mengadopsi tentang sistem kecepatan ingatan. Jadi penghafal Quran itu unik. Diminta menghafal Quran, terus dibacakan hafalan sepersekian detik itu bisa keluar. Kan kita kalau mengingat ini disampaikan informasi, disimpan di bagian otak kita. Kalau dibutuhkan dia muncul. Anda jam 5 sore kemarin ada di mana? Dicari. Penghafal Quran dahsyat, baru dimintakan. Qul huwallahu ahad. Setelah itu apa? Sepersekian detik Allahus somad. Bagaimana itu bisa muncul? Di MRI otaknya dilihat cara masuknya, cara nyimpan, cara keluarnya, supaya diterapkan dalam metode pendidikan. Dibandingkan ternyata otak yang terjangkit pornografi itu bahaya. Itu pintu masuk LGBT sekarang. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan semua manusia cuma ada dua jenis. Dua, satu zakar laki-laki, dua perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Manusia itu cuma dua. Kalau Anda manusia, pasti satu di antara dua ini. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Karena itu sholat seorang lelaki yang keperempuan-perempuanan tidak bisa jadi imam. Berpengaruh pada makmum. Allah kabur lah makmumnya. Susah lah. Itu dalam fikih tidak bisa, mesti dipilih. Bahkan ditegaskan di Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Semua makhluk saya ciptakan, kata Allah, berpasangan supaya kamu sadar yang tidak punya pasangan cuma saya. Semua ada jelas, laki-laki pasangan perempuan, binatang jantan betina, tumbuhan putih benang sari. Tidak ada yang lain. Sebentar lagi Idul Adha. Beli kambing, sapi dan semacamnya, ikat depan Masjid Baitur Rahmah. Sebelum Idul Adha, kambing jantan, kambing betina, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang syahwat, nggak peduli, karena kambing. Datang, penuhi syahwatnya. Tapi apakah jantan datang ke jantan lagi? Tidak, jantan mendatangi betina. Kambing saja yang tidak punya akal, paham pasangannya. Kenapa kita manusia tidak mengerti pasangan kita? Dan saya belum pernah dengar, wah di Sumatera nih ada tawaran, ini kambing pak harganya cuma 20.000. Kok bisa? Homo. Nah, karena itu kita doakan ya, doakan. Itu sakit, kalau sakit tuh dicoba disembuhkan. Yang dicela itu perbuatan yang bukan orangnya. Ajak doa sama Allah, minta, dan jauhkan dia dari yang tadi, unsur pornografi untuk macam-macam. Terakhir, hati-hati, orang yang terjangkit LGBT itu meninggalnya tuh pasti kena penyakit yang tidak mudah. Terus sudah saya lihat risetnya tuh, laporan dari dokter-dokter yang menangani khusus spesialis persoalan itu. Itu rata-rata kenanya kalau bukan HIV, AIDS, penyakit yang sulit, kepalanya sakit, meninggal. Semua sulit dan macam-macam, hampir semuanya. Dan sekarang hati-hati, banyak yang mengincar komunitasnya
ke komunitas-komunitas pengajian. Hati-hati. Hati-hati. Jadi jangan sampai berhijrah tapi senang nonton yang tidak bagus. Itu pintu pertama itu. Kami pernah menyampaikan persoalan LGBT di satu tempat di Indonesia. Itu jamaah di jamaah taklim. Ternyata 1 sampai 3 yang paling depan pelakunya. Tuh. Dan kita obati satu-satu dan sembuh. Ayo tobat, berubah. Anda itu manusia yang sempurna. Ya, jangan sampai merusak kesempurnaan itu. Quran surah 17 ayat ke-70. Nama saya Fulan, ya saya tidak sebutkan namanya langsung. Alamat dari Pariaman, usia 28 tahun. Saya baru hijrah. Saya ingin menghafal Al-Quran dan ingin lebih baik, tapi susah untuk menghafal dan lebih baik. Dan saya seorang pedagang dan saya tidak berada di lingkungan Ustaz. Doakan saya. Insya Allah Anda ada, Mas, karena itu bisa tulis surat. Anda kaya, masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya mata. Harganya mahal tuh. Mata tuh mahal. Mau saya tukar mata Anda dengan 2 juta? Tidak. Mau saya tukar jantungnya dengan 20 juta? Tidak, mahal. Yang mahal itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat. Tidak akan ada orang hidup tidak ada rizki. Pasti dicukupkan. Ingat ya, ingat nih. Allah itu selalu mencukupkan rizki. Qaddara fahada, aghna fa'aqna. Kalau bukan kaya cukup. Masalahnya kenapa jadi miskin? Karena nggak pernah merasa cukup. Kalau merasa cukup, pasti akan damai. Bahkan saat Anda merasa miskin pun Allah turunkan syariat zakat supaya keluar dari kemiskinan. Karena itu penerima zakat golongan kedua miskin. Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Masih miskin juga, kasih infak. Karena itu diantara penerima infak itu orang miskin. Quran surah kedua ayat 215. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Supaya keluar dari kemiskinan. Zakat sudah, infak sudah, sedekah sudah, masih miskin juga karena Anda yang pengen miskin. Keluar dari situ. Keluar dari jeratannya, yakin kepada Allah, mulai menghafal Quran. Syarat menghafal Quran bukan jadi ustaz. Syarat menghafal Quran bukan jadi imam. Syarat menghafal Quran mencintai Qurannya. Mulai sekarang hafalkan. Pedagang silakan, banyak pedagang menghafal Quran. Main ke Bekasi, ada kelas pedagang di sana. Penghafal Quran, 400 orang. Kelas dunia usaha, dari direktur sampai tukang cukur menghafal Quran. Ada kelas dokter 400 sampai 1000 orang. Dokter mata, dokter gigi, dokter jantung, dokter spesialis, dokter umum menghafal Quran, belajar ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran. Kita turunkan jadi kurikulum. Alhamdulillah. Nah, jadi silakan, tidak ada batas. Kita sering mendoakan insyaallah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan tidak ada batasan umur. Mau 28 tahun, mau 82 tahun bisa. Ada nenek usia 82 tahun. Hanya dibacakan Quran oleh cucunya tiap hari. Bacakan. 2 tahun hafal Quran sempurna 30 juz. Ya, sudah lewat 5 menit nih. 1 menit lagi ya. Sebentar. Saya bingung Ustaz. Salam. Baik, mari kita lihat. Ketika saya jadi imam sholat di Kota Padang, saya sir zikirnya Ustaz. Namun ketika di kampung saya zikir dengan jahar Ustaz. Ketika saya bertanya sama Ustaz, zikir jahar dilarang oleh Allah. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana bisa dilarang? Oh, hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Kunna la na'rifu inqita' as-shalah illa bi sawti takbir." Kami tidak mendengar suara-suara itu pasca salat, kapan berakhir salat kecuali zikir-zikir ya orang setelah salat. Takbirnya kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari subhanallah, hadis Muslim nomor hadis 571. Setelah selesai subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, udah selesai nih. Udah selesai nih. Ya. Setelah itu ada yang sir. Pertanyaannya kapan? Sir kapan jahar? Ilmu itu yang penting. Jangan sampai kita hukum ini salah, ini bid'ah, tapi kita nggak tahu kaidahnya. Nah, mari saya ajarkan pertama kali gini. Awal mula ajaran Nabi zikir itu dengan jahar. Awal mulanya. Hadis Muslim nomor hadis 571. Hadis Muslim nomor hadis 573. Ketika Nabi selesai salat, Nabi menghadap kemudian ke jamaahnya. Kadang miring setengah, kadang miring lurus, kadang tidak menghadap. Lalu beliau mengatakan, ya, perhatikan. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarak ya jalali wal ikram. Sekarang naik sini Mas, satu orang. Naik sini, ada apa? Dapat ya, nanti ini colek ini, colek itu sampai ke belakang, tidak ada yang naik. Minta mic-nya satu. Minta mic. Ini bisa kan? Jazakallah khair. Salim aja deh. Pegang nih.
Sini ya, sini. Ada sini, dekat sini. Cek. Ya, sampaikan ya. Saya ulang. Ya, sampaikan ya. Sekarang ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu akbar. Kedengaran? Ibu dan bapak, bayangkan kalau pertama kali Nabi selesai sholat, kalimatnya begini. Bagaimana bisa kita tahu sekarang ada astagfirullah, Allahumma antas salam? Bagaimana bisa tahu? Kenapa itu kedengaran oleh sahabat? Karena Nabi bimbing dengan keras awalnya. Astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada yang setelah itu mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kedengaran oleh Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Allahumma ya Allah innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma ighfirli, kedengaran oleh Nabi. Sampai apa respon Nabi? Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah. Tidak. Yang Nabi katakan, ara'ait laqad du'ita bi asma'illahil a'zam, idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha ata. Kata Nabi, tahu dari mana bahasa itu? Cara begitu, engkau baru meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Jika diminta dikabulkan, jika dimohonkan langsung diberikan. Tapi setelah itu, setelah paham, dibimbing, paham astagfirullah, paham Allahumma antas salam, paham kemudian dengan kalimat thayyibah, paham dengan doa, masing-masing berdoa. Karena doa itu biasanya hajat masing-masing. Maka berdoalah dengan sir, minta. Ada orang minta keras, ya Allah, turun ayat, engkau berdoa kepada Tuhan yang bukan tuli. Minta aja dengan baik, turun Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau minta sama Tuhan, minta yang khusyuk, enggak perlu kencang-kencang begitu. Kencang itu tak beraturan, minta mengganggu pada yang lain. Turun ayat tadi, minta dengan khusyuk, engkau lirih pun dikabulkan. Engkau minta pada Tuhan yang pendengar, as-sami', bukan Tuhan yang tuli. Jadi yang dimaksud ajaran tadi jahar itu bimbingan kepada orang-orang yang baru mengenal zikir, atau orang-orang yang baru belajar, atau yang dibimbing. Silakan bimbing. Karena ada kelompok orang awam kalau nggak dibimbing nggak zikir. Pergilah ke kampung-kampung, datang ke daerah-daerah Jawa, sebagian kampung kalau nggak dibimbing itu pergi semua. Nggak berzikir, maka dibimbinglah di situ. Kalau sudah advance, sudah naik, sudah kelas, sudah paham, cukup sir saja. Silakan sir masing-masing. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Advance. Tidak. Ini kelasnya kelas pemula nih. Bukan. Itu sesuai dengan hajat hidupnya. Paham? Mau di sini terus? Khair insyaallah. Jadi boleh jadi Anda pulang ke kampung masing-masing, lihatnya masih ada yang dibimbing. Mungkin tuh orang awam yang butuh bimbingan, dibimbinglah, enggak apa-apa. Ya, karena zaman Nabi pun ada, zaman sahabat ada. Balik lagi ke Padang, sudah paham semua, sir, tak apa-apa, silakan. Dua-duanya benar. Yang salah? Tidak baca pun tidak salah, cuman kehilangan keberkahannya. Ya, hati-hati di sini. Jadi, yang saya harapkan kita belajar sehingga kita bersikap bijak. Kadang-kadang orang yang belum tahu itu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Ingat, orang yang belum tahu bukan dimarahi, diberitahu. Nggak tahu dia sab mesti lurus. Enggak, bukan dimarahi. Woi, kapan? Apa nggak paham tuh usia 30 tahun, 50 tahun masih begitu aja? Marahlah dia. Ya. Saya ini udah lama di masjid ini. Udah 10 tahun saya di sini. Jawab tuh. Padahal masjidnya baru 5 tahun. Udah selesai. Masih ada waktu. Yang mana nih? Terakhir ya? Bismillah. Bagaimana cara menghafal Al-Quran 30 juz? Hafalkan. Dah selesai. Satu, berniat ikhlas karena Allah. Dalilnya Quran surah ke-96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baca karena Allah, bukan karena yang lain. Termasuk hilangkan keinginan jadi hafiz. Karena Allah saja, mau dikasih mau tak terserah Allah. Baca karena Allah. Kalau ingin jadi hafiz, tak usah menghafal, ganti nama dari Asep jadi Hafiz. Selesai. Ya.
Baca satu karena Allah, ikhlas. Yang kedua, mesti yakin. Yakin. Karena itu menghafal Quran dibuka dengan dua huruf taukid, lam dengan qad. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Harus yakin kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Saking mudahnya, anak kecil yang dewasa yang paling sepuh bisa hafal Quran. Bahkan lumpuh otak hafal Quran, tak bisa lihat hafal Quran. Mudah sekali. Harus yakin. Ya, jadi kalau sedang menghafal ini tiba-tiba macet pertengahan, yakin bisa, yakin bisa, yakin bisa. Lawan diri kita, bisa. Bismillah. Tapi macet, bisa. Faktor usaha, bukan usia, usaha. Karena Quran diturunkan sempurna usia Nabi 63 tahun. Itu kan Nabi, sahabat yang lain juga sama. Abu Bakar berapa usianya? Umar berapa usianya? Sempurna menghafalkannya. Yang ketiga, tingkatkan takwa kepada Allah untuk mempermudah hafalannya. Karena kalau Anda tingkatkan takwa, ilmu datang. Apa dalilnya? Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan tambahkan, ajarkan kepada kamu tambahan pengetahuan. Puncaknya dimudahkan hafalan Quran. Apa dalilnya? Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18, paling kanan sebelah bawah. La tuhaddik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi'al Qur'ana. Kata Allah, jangan cepat kamu gerakkan lidahmu untuk bisa cepat menghafal menguasai Al-Quran. Cukup ikuti bimbingannya, dibacakan oleh malaikat Jibril, kami tanamkan kemudahan dalam jiwamu untuk mengikutinya. Dibacakan, langsung hafal. Bacakan, hafal. Ada orang yang baru dibacakan sekali, langsung hafal, tertanam dalam jiwanya. Itu kan Nabi, Ustaz? Tidak. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kaidah ulumul Quran asbabun nuzul. Lafadznya kalau umum berarti bukan berlaku khusus. Sepanjang lafadznya itu berlaku umum, maka hukumnya mencakup umum. Artinya kalau kita mengikuti Nabi, taat seperti Nabi, bangun tahajud, rajin sedekah, rajin puasa, yakin dengan Allah, berdoa akan dimudahkan oleh Allah. Buktinya Al-Imam Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kota Ju'fah, kecamatannya, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khurasan, negaranya Uzbekistan. Karena dari Bukhara maka dikenal dengan Al-Bukhari. Rumusnya tambahkan alif lam dan i di akhirnya untuk menunjukkan nama daerah. Ana Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Anda namanya siapa misalnya? Saya Doni dari Padang, ana Doni Al-Padangi. Ada Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Itu ulama-ulama besar masa lalu. Anda siapa misalnya? Saya adalah Michael Chaniago dari Payakumbuh. Ana Michael Chaniago Al-Payakumbuhi. Ya. Kalau orang Jakarta jarang ngaku, bilangnya Betawi karena nggak enak. Ya. Maka apa yang dilakukan Imam Al-Bukhari? Berdoa kepada Allah. Bapak ibunya minta supaya dikuatkan hafalannya, dikuatkan ilmunya, dikuatkan hati. Bapak ibunya soleh. Cuman maaf secara singkat saja, begitu lahir usia 2 tahun bapaknya meninggal. Tapi ibunya masih kuat, single parent bu. Banyak perempuan single parent di masa lalu yang berhasil mendidik anak. Imam Syafi'i single parent, bahkan menggendong anaknya dari Palestina ke Makkah bu, supaya bisa belajar. Digendong, tawaf, disimpan di halaqah ulama sampai jadi imam besar. Sampai ketika beliau kemudian ke Irak, kata ibunya, jangan pulang, ketemu aja di akhirat nanti. Jangan pulang, supaya bisa belajar dengan baik. Tiba-tiba orang Irak datang, setiap datang ke Mekah cerita Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Penasaran ibunya tanya, itu ulama besar Irak. Siapa Syafi'i itu? Dia tuh orang Mekah, masih muda, datang ke kami. Kata ibunya, dia anak saya. Bilang sama Syafi'i, pulang ke sini, ibu udah kangen, nggak jadi ketemu nanti, karena datang bawa ilmu. Disampaikan ke sana, senang orang semua. Syafi'i boleh pulang. Akhirnya karena senang ulama besar mau pulang kampung, datang ke Mekah, dibekali semua, kasih makanan, kasih unta, macam-macam. Datang dengan santri di perbatasan Mekah, dia mengabari pada ibunya, diutus santri. Ini sunnah, kalau mau bertamu kasih kabar, bukan datang diam-diam. Sunnahnya kasih kabar, saya mau datang ya, datang supaya yang punya rumah siap-siap. Jangan sampai tiba-tiba depan pintu, kasihan orang nggak bisa menjamu Anda, nggak enak juga, nggak nyaman juga. Itu bukan kejutan namanya. Ya, sunnahnya bukan dikasih kabar. Dikasih kabar. Begitu santrinya datang ke rumah ibunya, ketok pintu, siapa? Saya santrinya Imam Syafi'i. Ada apa? Beliau pulang bu, masya Allah. Bawa apa
Syafi'i ke sini, bawa unta bu 100, makanan banyak, wah hebat Syafi'i. Bilang sama Syafi'i, balik lagi sana, saya nggak butuh itu semua. Wah, balik bingung. Datang lagi saatnya balik ke Imam Syafi'i. Begitu nyampe ke Imam Syafi'i, apa yang terjadi? Imam, kata ibu, nggak usah datang, balik lagi. Balik lagi, kamu bilang apa tadi? Saya ditanya, Syafi'i bawa apa? Saya bilang bawa unta banyak, bawa makan. Salah kamu. Wah, ibu saya nggak mau terima itu semua. Akhirnya apa? Dibagikan semua unta makanannya, dibagikan semua ke penduduk Mekah pada saat itu. Bagikan. Cuman bawa kitab aja satu. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang membawa kitab. Balik lagi, tapi yang diutus bukan yang itu, yang lain lagi. Datang lagi, begitu datang, siapa kamu? Murid Syafi'i. Yang tadi kan sudah, ini beda. Kenapa? Syafi'i tiba bu. Apa yang dibawa oleh dia? Syafi'i datang membawa kitab. Katanya unta, nggak ada unta bu. Dan dibagikan semua. Yang ada hanya bawa kitab. Sampaikan pada Syafi'i, cepat pulang ke sini. Ibu merindukannya. Single parent, berjuang sendirian, melahirkan seorang anak yang luar biasa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, single parent ibunya. Setiap malam bu, kalau musim dingin, dimasakkan air. Dibutuhkan oleh ibunya. Sholat malam, sumbu-sumbu setelah sumbu selesai disimpan di halaqah majelis ulama. Tumbuh dewasa menghafal 1.000.000 hadis. Bapak Ahmad. Imam Al-Bukhari, bapaknya meninggal, ibunya berikhtiar, kuat berusaha. Cuma kadar Allah, ujian Allah datang usia 4 tahun, matanya buta. Secara medis permanen, secara klinis gak bisa sembuh. Tapi buta mata diganti dengan tajamnya hati. Ibunya terus berdoa, ibadah, tajam. Dibawa ke halaqah Quran, usia masih kecil 4-5 tahun, datang ke majelis ilmu, kutab waktu itu, dibacakan surah Qaf oleh syekhnya. Sekali baca langsung hafal. Kata syekhnya, man yahfad, Syafi'i kecil, Al-Bukhari kecil mengacungkan tangannya. Hafidtu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal dalam kepala saya, di jiwa saya. Dihafal dalam kepala, bukan hafal di luar kepala. Orang sekarang kan banyak yang hafal di luar kepala, belum hafal. Hafal dalam kepala. Minta dibacakan, begitu maju ta'aliyah bunai, datang sini bacakan. Dibacakan Allah bacaannya, makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya sempurna. Kata gurunya, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang belajar hadis, karena Quran itu mudah, dijamin kemudahannya. Hadis tidak ada. Senang Al-Bukhari kecil, pulang ke rumah dia katakan, Ummi terjadi begini. Ibunya senang. Kata anaknya, uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, nah, iktafi bil Quran. Cukupkan Quran dulu, kamu punya keterbatasan. Kata Al-Bukhari kecil, dah, uridul hadis. Saya pengen hadis, saya yakin dengan guru saya. Maka anaknya pergi ke kamarnya meraba jalan. Ibunya merasa iba. Pergi ke mihrabnya, bu mihrab. Mihrab bukan musola, bukan masjid. Boleh ruangan kecil atau tak ada ruangan, hamparkan sejadah. Tapi hanya khusus untuk ibadah saja. Jangan campur dengan yang lain. Ingat ya, baca Quran di situ, tahajud di situ, sholat di situ, wirid di situ. Tapi status dunia keluar. Makan jangan di situ, terima telepon jangan di situ, dan jangan bikin status di situ. Klik, sedang di mihrab. Nah, buang ibadah saja di situ. Maka mihrab akan menjadi tempat dengan 2 fungsi. Satu, cepat mendatangkan rezeki. Quran surah ketiga ayat 37. Yang kedua, cepat terjawab doa, seketika dikabulkan. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Masuk ke mihrab berdoa. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat abdi. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Sunnah berdoa dengan al-asmaul husna. Quran surah 17 ayat 110. Yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat abdi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Yang maha menatap dengan tajam, yang kuasanya tak ada batas, mohon kembalikan ya Allah, kembalikan penglihatan anak saya. Saat ibunya membacakan itu, tertidur, derai air matanya keluar, tertidur bermimpi dengan Nabi Ibrahim. Bermimpi, ketika mimpi dikatakan anakmu akan melihat kembali. Saat sampai di kalimat itu, Al-Bukhari kecil sedang mengulang surat Qaf tadi, sampai di ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kamu itu dulu nggak pernah melihat, nggak bisa melihat, terhalang penglihatannya. Mulai sekarang kami akan buka kembali penglihatanmu, engkau akan menatap dengan tajam. Ayat ini sebetulnya hukum akhirat. Ada orang di dunia yang buta, di akhirat ditampakkan. Tapi kemuliaannya diberikan pada Imam Al-Bukhari. Doanya ibunya kuat, anaknya berusaha kuat maksimal dengan cahaya Al-Quran. Dia ulang sampai di ayat itu. Begitu menyebut wabasaruka al-yawma hadid, pandanganmu akan menatap kembali dengan tajam, terbuka, langsung bisa melihat kembali. Lompat kaget dikejar ibunya. Ummi laqad ra'aitu. Mama, saya bisa lihat lagi nih. Ibunya kaget bangun mengatakan, rubbama ra'aitu bil qalbik. Mungkin kau melihat dengan mata hatimu. Kata anaknya, kalla bal bi'aini, tidak mah. Tapi mata saya lihat sekarang. Ini mama pakai baju ini, di samping kita ada benda-benda ini. Berpelukan keduanya. Dari situlah belajar hadis
sampai menyelesaikan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabi di Madinah. Barakah dari Al-Quran, mendapatkan kemuliaan, sampai tadi ada kesembuhan-kesembuhan dan hal-hal yang sangat dahsyat. Apa yang didapatkan di situ? Bagaimana bisa sekali baca kemudian langsung bisa hafal? Meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam tahajud. Nabi itu sampai tahajud kaki bengkak. Rakaat pertama paling minimal 100 ayat. Nabi ahli surga, rakaat pertama kaki bengkak. Ada orang pengen sholat, pengen surga, baru takbir mata bengkak. Ya, cukup ya? Saya kira cukup. Saya sudah berikan bonus sekitar 35 menit. Insya Allah kita berjumpa kembali. Kami harus langsung ke Padang Panjang ini ya. Kemudian ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh. Besok nanti kembali lagi ke Padang. Ya, kemudian langsung kembali ke Jakarta. Saya ingin menepati janji dulu. Saya ajarkan satu doa. Doa ini sering dibacakan di hari Jumat setelah sholat Jumat. Ini doa warisan para ulama kita supaya punya riwayat ke masa-masa salaf sebelumnya. Singkat, 3 yang diminta. Anda boleh ikuti. Allahumma Allahumma ikfina Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka wa bi ta'atika an maksiatik. Baik, cukup sampai di situ. Itu doa minta 3 hal, biasanya dimohonkan saat setelah selesai salat Jumat. Itu wasiat para ulama kita. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada hamba semua yang halal dalam hidup, jauhkan dari yang haram. Maka Anda akan dijaga. Anda para suami, matanya akan dijaga oleh Allah supaya tidak menatap yang haram-haram yang bukan mahram Anda. Dari harta-harta yang haram Anda akan dijaga. Kalau Anda pelajar, dari perbuatan haram akan dijauhkan. Kemudian yang kedua, ingat betul, bifadlika amman siwa. Ya Allah, minta keutamaan. Jadi kalau sedang bekerja, dikasih pekerjaan yang paling utama. Kalau belajar, dikasih kemudian jurusan yang paling utama, nilai yang paling utama. Kalau surga paling utama. Dan yang terakhir, ini yang paling indah, bi ta'atika an maksiatik. Ya Allah, jaga supaya sampai wafat saya mengerjakan amal soleh yang taat dan jauh dari maksiat. Panjatkan setiap selesai Jumat. Kalau belum tahu lafadznya, nanti silahkan cek ulang rekamannya. Ya, kalau belum terbaca dengan baik, boleh dengan bahasa Indonesia dimohonkannya. Satu, minta kepada Allah, ya Allah, jaga saya dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Yang kedua, minta keutamaan, bebaskan dari selain yang utama. Dan yang ketiga, minta ketaatan sampai akhir hayat hingga berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang yang dirasakan tidak berkenan. Nabi SAW menutup taklimnya dengan 3 cara. Kadang hamdalah saja biar cepat. Yang kedua, berdoa dan diaminkan oleh sahabatnya. Dan yang ketiga, menutup dengan doa kifaratul majlis. Saya dengan Jumat tadi sudah banyak saya berdoa. Karena itu kita tutup saja dengan hamdalah doa kifaratul majlis. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder di Baitur Rahmah ini, baik dari yayasan ataupun juga rektoratnya. Jazakumullah khair. Dan terakhir, saya sudah infokan ke Pak Wali Kota Padang. Barusan pagi tadi bertemu. Hari ini tepat jam 12:30 mendarat Parlemen Perwakilan dari Sudan, mendarat di Jakarta, khusus datang untuk menemui kami untuk menyerahkan MOU untuk beasiswa. Beasiswanya ada 2 jenis. Satu untuk yang kami seleksi, ya, setahun sekali kami kirim 25 orang. Yang kedua, khusus di kampus Quran akan didik sebagai ahli Quran, diberikan kami 10 orang. Untuk tahun ini saya berikan semua untuk Sumatera Barat melalui Pak Wali Kota. Silahkan Anda datang ke Pak Wali Kota. Itu cinta saya kepada teman-teman warga Padang, warga Sumatera Barat. Saya datang, saya berikan semua. Datang ke Pak Wali Kota, coba dicek semua. Kalau memenuhi 30 juz, segera infokan. Kami berangkatkan nanti 2 pekan setelah Idul Adha ini, kalau berkasnya semua tuntas. Ya, kami sendiri kalau mampu kami hantarkan ke sana. Ya, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa